Pemirsa, pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 2 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo pun mengimbau akan ada kemungkinan munculnya varian baru yang lebih menular. Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kegiatan testing dan tracing kasus COVID-19 akan ditingkatkan secara masif untuk mencegah penularan COVID-19 yang lebih meluas. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Kita harus selalu waspada, ada kemungkinan dunia akan menghadapi varian lain yang lebih menular. Oleh karena itu, saya memerintahkan agar testing, tracing bisa ditingkatkan lebih tinggi dan respon treatment yang cepat untuk menekan laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat serta peningkatan testing, tracing, dan treatment akan menjadi pilar utama penanganan COVID-19 ke depannya. Memakai masker dan menjaga jarak harus terus dilakukan. Terakhir, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dan bahu-membahu melawan COVID-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, insya Allah kita bisa segera terbebas dari COVID-19 dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Dan sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden, kegiatan testing dan tracing akan ditingkatkan secara masif. Akan dimulai pada 7 wilayah aglomerasi di Jawa dan Provinsi Bali. Kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI bersama dengan Polri dan puskesmas di masing-masing wilayah. Dan saya kira Panglima TNI sudah sampai kepada persiapan yang sangat baik. Dan kami diberikan asistensi juga dari ahli-ahli epidemiologi, baik itu dari Universitas Indonesia maupun dari Universitas Gadjah Mada. Selain itu kami juga mendorong isolasi-isolasi terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota, ataupun yang level provinsi untuk dioptimalkan, terutama bagi pasien-pasien yang berisiko tinggi, atau yang di rumahnya ada ibu hamil, orang tua, orang komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan risiko kematian, terutama kepada orang tua dan orang komorbid. Karena hasil temuan kami, kematian yang meningkat pada akhir-akhir ini banyak mengenai orang-orang komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu, tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini, Agustus maupun September. Pemirsa, untuk jam operasional pasar tradisional atau pasar rakyat yang menjual kebutuhan sehari-hari buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara untuk pasar rakyat non kebutuhan sehari-hari beroperasi hingga pukul 5 sore dengan kapasitas 50%. Lalu untuk toko kelontong, laundry, bengkel, tempat potong rambut, dan lainnya bisa beroperasi hingga pukul 8 malam dengan protokol kesehatan yang ketat serta disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat. Untuk warung makan atau pedagang kaki lima makanan juga bisa beroperasi hingga pukul 8 malam dengan kapasitas orang yang bisa makan di tempat, batas waktu makan di tempat maksimal 30 menit. Mal dan pusat perbelanjaan atau perdagangan bisa kembali dibuka, tetapi sampai pukul 5 sore. Kapasitasnya dibatasi hanya 25% dari total pengunjung.
Selanjutnya untuk kegiatan konstruksi atau infrastruktur publik maksimal dilakukan 10 orang. Untuk tempat ibadah di daerah yang masuk dalam PPKM level 3 sudah bisa beribadah di tempat dengan kapasitas 25% atau 20 orang serta menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya operasional kendaraan umum atau kendaraan sewa rental dapat mengangkut 50% kapasitas dengan menjaga protokol kesehatan. Dalam PPKM kali ini, acara resepsi pernikahan kembali boleh digelar tetapi maksimal 20 orang dan tidak boleh makan di tempat.